Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semua, senang sekali saya diberikan izin gitu ya oleh pihak UNP dari Bapak Dekan, Pak Dr. Idrus, Pak Warek, Profesor Yasri ya. Mohon izin dengan segala kerendahan hati untuk berbagi pengalaman. Ya, meskipun pandemi, ternyata kita harus mensyukuri bahwa tadi seperti disampaikan Dr. Idrus, bahwa kita tidak mungkin berkolaborasi seluruh Indonesia dalam media platform online kalau tidak ada pandemi. Pasti kita pergi terbang ke Padang, benar makan rendang gitu ya. Jadi banyak ininya sampingannya dibandingkan belajarnya. Kalau ini sesungguhnya lebih efisien gitu ya. Kita bertemu tadi saya lihat di chat room, salam kenal buat seluruh yang dari Pulau Jawa dan juga luar Jawa, banyak sekali, senang sekali bisa berbagi. Di sini saya ingin berbagi pengalaman sebagai reviewer, tapi sebenarnya menjadi reviewer itu saling berikatan dengan pengalaman kita menjadi author gitu ya. Saya sering sekali Bapak Ibu di reject oleh jurnal, jadi udah makan asam garam ditolak gitu ya. Malah ditolak jurnal lebih banyak daripada ditolak cinta gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kadang pengen menangis, ada yang kayak ditusuk pisau Bapak kalau baca review dari jurnal, tapi kalau kita nggak ambekan, nggak mutung gitu ya, setelah kita bangkit dari kekecewaan, mari kita lihat lagi paper kita baca baik-baik gitu loh. Karena sebenarnya reviewer tidak bermaksud menyakiti hati kita secara personal, yang dia ingin koreksi adalah paper kita gitu ya. Cuman kalau istilah Indonesia kita suka baper gitu ya, terbawa perasaan, disangkanya dia nggak suka sama kita, padahal yang dia tidak sukai adalah tulisan kita, seperti itu ya. Oke. Udah terlihat slide pertama, Bu Ima dan teman-teman? Sudah. Sudah ya? Sebentar. Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat, ini saya kecilkan dulu ininya. Oke. Jadi gini, Bapak Ibu, ini maaf, ini saya agak terganggu dengan tayangan Zoom-nya sebentar. Oke. Kenapa peer review ini penting? Sebenarnya kita semua harus menyadari dulu bahwa saat kita menjadi dosen, itu tuh sebenarnya tujuan tertinggi dari menjadi seorang akademisi adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi kita tidak melakukan publikasi hanya untuk publikasi itu sendiri. Not for publication itself gitu loh, per se, nggak cuma untuk itu. Jadi tujuan kita, niat tulus tertinggi kita adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, yang kalau kita belajar filsafat ilmu pengetahuan, tujuan utamanya adalah mencari yang namanya truth atau kebenaran. Yang namanya mencari kebenaran tentu saja tidak bisa sembarangan. Tidak bisa sambil makan Indomie, telur, terus kita nulis-nulis paper yang kita rasa bagus banget, itulah kebenaran. Dia harus melewati sebuah rigorous systematic proses atau prosedur yang diterima secara ilmiah, diterima oleh society ilmiah, gitulah, masyarakat ilmiah, sebagai sesuatu yang menjamin akurasi validity dari ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi saya suka sampaikan pada mahasiswa, kan mahasiswa S3 wajib publikasi. Kalian tuh sadari dulu, mencari kebenaran, mencari ilmu pengetahuan, itu tujuan yang sangat-sangat filosofis, yang sangat ideal. Jadi yang nggak bisa dikerjakan cuma 1 bulan, sehari semalam gitu ya, tesis diselesaikan, itu berniat mencari kebenaran dan diterima jurnal. Seperti itu. Itu dulu yang harus kita sadari. Nah, untuk menjaga bahwa suatu tulisan paper ilmiah itu valid dan reliable, maka dia harus ditelaah oleh rekan sejawat, peer review. Ya, mitra bebestari kita sebutnya. Kenapa? Karena satu, untuk menghindarkan yang namanya public confusion. Mohon maaf saya kasih contoh, di kala pandemi ini banyak sekali obat-obatan anti corona, Bapak Ibu dengarkan ya atau baca nonton di televisi, kalung anti corona, terus obat COVID gitu ya. Sementara di luar negeri yang teknologinya lebih tinggi belum berani men-state seperti itu. Nah, itu kalau publik
orang awam tidak paham, mereka langsung mempercayai kebenaran itu. Tapi itu saya tidak bermaksud mendiskreditkan salah satu institusi atau apa, tapi tadi yang diklaim sebagai kalung anti corona yang benar-benar valid, sahih untuk mencegah terkena infeksi corona, itu harusnya dilakukan dulu penelitian, uji klinis. Uji klinis kan bertahap, mungkin yang dari kedokteran, keperawatan lebih paham, mohon izin. Itu clinical trial-nya itu sangat lama. Setelah itu untuk dipublikasikan misalnya di The Lancet Journal yang biasa mempublikasikan kesehatan yang sangat tinggi reputasinya dari Scopus Index dan juga jumlah citasinya, itu akan di-review. Apakah dia melewati uji klinis yang sesuai standar seperti itu. Karena mereka bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar sehingga disebut sebagai suatu kebenaran ilmiah. Kalau tidak, maka akan membingungkan orang awam karena kita punya tanggung jawab terhadap masyarakat seperti itu. Yang kedua adalah menjaga integritas dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Kalau kita nanya sama tukang beca, saya suka nanya sama mahasiswa, mereka kalau mendengar kata krisis, apa sih yang kebayang? Harga naik, Bu. Orang tukang beca juga tahu. Tapi untuk seorang saintis, dia harus bisa menjelaskan bagaimana tahapannya terjadinya krisis tersebut sehingga dia menjadi resesi dan lain sebagainya, harga-harga naik dan lain sebagainya itu dengan cara yang lebih saintifik. Prosedurnya gimana sih? Jadi tidak sesederhana yang mungkin orang awam pahami. Seperti itu. Bapak Ibu, kalau saya ngajar metode riset bisnis, saya pengen banget atau pernah selalu menyarankan mahasiswa saya untuk menonton yang namanya film, kok saya tiba-tiba lupa judulnya ya. Di situ menerangkan kisahnya itu, nanti judulnya saya kasih tahu Bu Ima, ada infinity-nya, ada infinite-nya, terkait infinite number. Di situ menceritakan seorang India yang sangat cerdas sekali, orang miskin, dia akhirnya disekolahkan, dapat beasiswa ke Inggris. Dia susah sekali masuk untuk jajaran kelas atasnya, academician di Inggris, padahal dia hasil paper draft yang dia buat itu bagus sekali. Sampai dia bisa menghitung angka infinite number seperti itu. Ternyata kesalahannya dia itu tuh ya, bagian tengah, bagian method, turunannya itu tidak clear. Dia langsung jumping kepada rumusnya, padahal harus diturunkan. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya mengajarkan bahwa sebenarnya seorang saintis harus meletakkan research method section di situ, karena itu menjadi resep bagi nanti orang-orang berikutnya, akademisi berikutnya untuk meniru. Karena sebenarnya setiap section research method itu harus membuat orang jadi tahu, kayak resep Bapak Ibu. Kalau mau bikin pancake, ini loh resepnya, kalau saya mau niru metodenya kayak gini, seperti itu. Jadi tanpa adanya resep tiba-tiba jumping to the result, itu apa bedanya dengan magician, katanya seperti itu. Jadi science integrity itu harus terjaga, dan yang mengkoreksi, ya kalau kita mengkoreksi paper kita sendiri, Bapak Ibu pernah yang menulis paper, udah kayak paling bagus banget, ini pasti diterima, pas dikirim ke jurnal Scopus, taunya di-reject gitu ya. Di-rejectnya nggak hanya oleh satu peer review. Saya sering merasa gitu Bapak Ibu, merasa GR gitu ya, merasa, udah keren banget, ternyata GR sendiri karena peer review lebih tahu. Karena mereka lebih memahami bidangnya, jadi mereka tahu sebenarnya ini riset udah pernah dilakukan atau belum, method yang paling sesuai itu apa. Jadi science integrity. Yang ketiga, improve the manuscript. Kalau paper Bapak Ibu sebenarnya, kalau misalnya ingin gini deh, mungkin di sini ada mahasiswa S2 yang sedang yang sudah lulus magister yang jadi mahasiswa S3. Pengen kan publikasi karena wajib publikasi. Di UNP wajib publikasi juga tidak Bu Ima? Wajib publikasi sebelum ujian. Karena wajib publikasi, untuk mendapatkan masukan yang bagus akan paper kita, sebenarnya salah satu caranya adalah Bapak Ibu buat saja memenuhi standar jurnalnya, tentu saja kirim, nanti dikasih masukan. Kalau di-reject, anggap aja kita udah pasti di-reject. Tapi masukannya itu bisa nanti kita ikutin untuk benar-benar mempolish, memperbaiki dari paper kita.
Jadi peran peer review itu sangat penting untuk improving our manuscript, memperbaiki manuskrip kita. Yang terakhir adalah bahwa peer review akan mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kayak tadi, misalnya si kalung anti corona itu dituliskan dalam jurnal aja, kirim ke The Lancet, nanti si peer review akan ngasih masukan gitu loh. Ini belum ada clinical trial, belum ada apa-apa, mohon lakukan ini. Terus kita lakukan, kita perbaiki papernya, kirim balik gitu loh. Itu akan mempercepat daripada kita belajar masing-masing gitu ya. Karena ada kurva belajarnya, kalau kita terus yang melakukan, kita tidak saling berbagi yang namanya knowledge management seperti itu. Jadi ini pentingnya peer review, tapi bahwa tujuan utamanya peer review menjaga agar ilmu pengetahuan itu tetap ilmiah, itu sih yang harus kita sadari dulu, seperti itu. Oke, ini terlalu kecil, mohon maaf kalau terlalu kecil. Bapak Ibu mungkin lebih paham, udah pernah mengalami kirim paper juga. Review proses itu kan pertama diterima ya, kalau kita pakai sistem itu akan diterima. Yang paling pertama akan dicek oleh editor jurnal adalah general suitability check. Apa sih yang general suitability check? Bapak Ibu kalau ngirim papernya ke Emerald Journal atau Elsevier, Science Direct, Elsevier ya sorry, itu mereka pertama kali yang akan dicek jumlah kata Bapak Ibu benar nggak sesuai dengan yang di requirement, jadi nggak boleh kepanjangan. Sebenarnya lebih gampangan kita nulis panjang berbusa-busa tanpa batasan kata dibandingkan dijagain 9.000 kata. Emerald tuh rata-rata 9.000 kata. 9.000 kata sementara kita biasa tidak straight to the point. Kalau orang Indonesia, mohon maaf, kalau saya sendiri mengakuin, saya ngirim ke jurnal panjang lebar, belum ditolak di bagian awal Bapak Ibu di pintu masuk. Karena saya artikelnya 15.000 kata gitu ya. Itu pasti udah di-cut tuh, langsung di-reject. Ya. Nah, terus misalnya formatnya tuh writing style-nya. Bapak Ibu harus mungkin udah memahami, mungkin ada juga yang belum memahami bahwa writing style, gaya penulisan tiap jurnal itu beda. Itu ada yang citation-nya menggunakan APA style, American Psychological Association yang ke-7 sekarang itu, ada yang Harvard style, ada juga yang pakai IEEE, itu beda-beda, makanya Bapak Ibu baiknya menggunakan bibliographical management, bisa memilih antara Enoch, Zotero, maupun Mendeley. Ini mohon maaf ya kalau ada yang tidak paham, boleh langsung bertanya saja, seperti itu. Nah, di titik awal ini Bapak Ibu masih tugasnya editor jurnal. Misalnya Bapak Ibu kirim ke kami di The Southeast Asian Journal of Management. Ini formatnya dulu yang harus Bapak Ibu ikutin. Ini adalah tiket masuk untuk bisa direview. Seperti itu. Kalau sudah melewati general suitability check, barulah sama editor, desk editor diambil, baru dia cari reviewer. Nah, disinilah peran Bapak Ibu yang menjadi reviewer baru bermain, seperti itu. Oke, ini kita harus tahu dulu apa sih yang dilakukan reviewer. Ya, pertama, mengevaluasi submisi artikel, apakah dia sesuai dengan predefined kriteria. Misalnya Bapak Ibu, saya menjadi reviewer Journal of Islamic Marketing. Tapi yang dikirim adalah paper entrepreneurship. Saya nggak tahu, kewirausahaan. Saya nggak tahu kenapa bisa lolos desk review. Mungkin nyenggol marketingnya sedikit, tapi pas saya baca, kan dikirim ke saya willing menjadi editor atau enggak, saya bersedia menjadi editor, reviewer, saya bersedia, pas saya baca, ini tidak sesuai dengan aims and scope, tujuan dan juga lingkup dari jurnal. Bapak Ibu sebagai reviewer harus baca dulu saat bersedia menjadi reviewer apa sih aim and scope of the journal. Tentu saja klik saja websitenya. Kita mengecek completeness. Saya sendiri sebagai penulis kadang tidak komplit Bapak Ibu saking buru-burunya. Dikejar hibah harus submit paper kadang nggak lengkap. Saya kirim aja lah. Semoga diterima gitu ya. Kan kadang ada faktor keberuntungan gitu ya. Kali-kali beruntung, kali-kali aja lagi pusing editornya gitu ya, terus lolos. Kali-kali reviewer lagi males lolos, tapi itu kansnya 1/100 sepertinya Bapak Ibu, kalau kita kirimnya ke jurnal Scopus yang bereputasi ya, bukan yang predatory. Kualitas.
reviewer harus menjaga kualitas, ya. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut, akurasi dari informasi, akurasi dari research method, akurasi dari data analisis data itu yang harus dijaga oleh reviewers. Oke. Otomatis karena itu kita harus memberikan feedback untuk memperbaiki si paper tersebut, dan terakhir memberikan rekomendasi apakah menerima, apakah menolak, atau merevisi. Kita jarang, Bapak Ibu, kita sebaiknya sih kalau saya bilang, itu tidak langsung accept tanpa apa-apa. Accept, it is good. Nggak boleh begitu. Kalau accept, it is good-nya itu good-nya harus di mana dijelaskan secara mendetail. Kalaupun reject-nya di mana. Ya saya juga pernah, Bapak Ibu, dulu awal-awal jadi editor, itu saya di desk review udah menolak, Bapak Ibu, menolak suatu paper dikirim dari Malaysia. Saya bilang metodenya inappropriate, tidak terlalu detail memang. Ya Allah, Bapak Ibu, balasannya dari itu dosen langsung marah-marah yang dari Malaysia kirim ke saya. Saya akan bilang teman-teman saya jangan mengirim ke jurnal Anda karena Anda tidak tahu susah payahnya saya menulis paper ini. Saya tidak menyalahkan beliau, mungkin cara kami mengirim saat itu, karena saya juga masih newbie banget, masih baru di ranah jurnal-jurnalan, cara berkomunikasinya itu tidak seramah jurnal-jurnal bereputasi dalam menolak penulis-penulis baru. Saya punya pengalaman mengirimkan ke ITP, Bapak Ibu, itu Q1 hire tertinggi di bidang entrepreneurship, namanya Entrepreneurship Theory and Practice. Suhu-suhunya penulis entrepreneurship itu di sana. Saya mengirim jurnal waktu saya masih mahasiswa S3 baru-baru, dengan bahasa Inggris belepotan, dengan teori acak-acakan. Dan dia tetap memuji di bagian awal, tetap membesarkan hati, tapi di bagian akhir Bapak Ibu panjang, itu melebihi panjangnya surat cinta ya. Di situ intinya adalah harus memperbaiki, saya tidak bisa, tidak melihat ada teori yang kuat dalam paper Anda, tolong baca paper A, B, C, D, disuruh baca dulu ya Bapak Ibu. Jadi harus sedetail itu saat kita menjadi reviewer. Berat memang kalau menjadi reviewer. Namun ada keuntungannya. Ya, kalau kita kan harus stick and carrot, ada tongkat, ada wortel gitu. Apa dulu sih keuntungannya? Kalau buat Prof Yasri nggak perlu lah karena sudah jadi profesor ya Prof. Kalau kami ini yang pengen bercita-cita jadi profesor, itu untuk jadi profesor sekarang harus minimal menjadi reviewer untuk 2 jurnal, bukan 2 artikel, 2 jurnal bereputasi internasional. Jadi yang itu aturan terbaru kalau tidak salah ya Bu Ima yang 2020 per Juli 2020 ke sini aturan barunya yang ingin naik pangkat itu harus mereview di 2 jurnal bereputasi. Oke, yang kedua membangun reputasi akademik karena Bapak Ibu kalau sering jadi reviewer sekarang ada platform baru mirip kayak Scopus, mirip kayak Emerald dan lain sebagainya yang itu tempatnya para reviewer jurnal, namanya Publons. Saya ikutan juga di situ. Nanti di Publons ada reportnya kayak report di Scopus, kita tuh jumlah paper yang di reviewnya berapa, seperti itu. Nanti mereka validasi benar nggak mereview, karena kita harus meng-attach file yang kita review. Seperti itu. Ya. Itu Publons. Yang ketiga adalah learning new research and development. Saya kemarin jadi reviewernya Journal of Islamic Marketing baru-baru ini, Helion, dan juga satu lagi Journal of SAG, ada beberapa 5 kalau nggak salah. Itu saya jadi tahu nih banyak paper-paper terkait dengan pandemi COVID masuk. Jadi saya belajar tuh yang saat mereview Journal of Hospitality Management, yang Q1 itu top banget di bidang hospitality and tourism, itu ternyata gimana sih para penulis sekarang itu memandang COVID-19 dari kacamata tourism, dari sisi psikologis. Karena saya mereview, saya jadi tahu dan bisa memberikan insight. Memberikan insight tidak mengcopy ya isi jurnalnya, karena itu tidak sesuai. Tapi kita memberikan insight, oh bisa. Nanti kalau mau meneliti itu terkait COVID, itu dari aspek psikologisnya variabelnya ini loh. Seperti itu.
Ya, itu masih conceptual paper. Oh, berarti saya bisa dong nanti kalau paper yang saya review ini publish, saya bikin empiricalnya seperti itu. Jadi dia mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah critical thinking development. Otomatis sebenarnya jadi reviewer, Bapak Ibu harus baca satu persatu, kata per kata. Ini logis nggak? Make sense nggak? Jurnal yang artikel yang saya review kemarin, si penulis jumping, tiba-tiba dia come up with, datang dengan tiba-tiba bahwa dengan COVID ini orang jadi takut, orang jadi moody, orang jadi ini. Loh, ini dari mana? Dari mana flow-nya, prosedurnya itu? Kalau tidak menerangkan secara jelas prosedurnya, tiba-tiba dia ujuk-ujuk tiba ke faktor psikologis ini, berarti kita ngasih sarannya, mohon jelaskan flow bagaimana tiba-tiba the author jump into conclusion bahwa COVID-19 itu membuat konsumen mengalami mood swing, mengalami trauma, suka menimbun barang, trauma, dan lain sebagainya. Itu di Pablons atau di jurnal platformnya Bapak Ibu, itu kita bisa membaca reviewer satunya yang jadi teman kita, peer review, nilai artikel yang kita review itu gimana gitu ya. Saya ngasih major revision, ternyata yang reviewer yang satu lebih galak lagi. Dia itu menolak, reject. Ya, kalau kita minor revision atau accept sementara yang satu reject, nah kredibilitas kita dipertanyakan. Pertama kita baca atau enggak sih? Karena saya lihat peer review yang sebelahnya lebih detail daripada saya ya. Kalau orang luar jujur saya bilang enggak orang, ya mungkin ada orang Indonesia yang juga detail, tapi kita itu pada sibuk, jujur aja Bapak Ibu, sibuk dengan tulisan kita sendiri yang di reject Scopus ya. Jadi kalau kita diminta jadi reviewer, kita tuh waktunya waktu yang sangat tersisa sedikit sekali seperti itu. Ya. Jadi ya pastikan saat menyetujui menjadi reviewer, kita punya banyak waktu atau cukup waktu untuk memberikan masukan. Yang terakhir, kita dapat free journal access. Sebenarnya universitas di seluruh Indonesia mungkin sudah berlangganan jurnal, tapi kalau kondisinya belum ideal, belum melanggan jurnal, saat menjadi reviewer, kita diberikan free access jurnal. Ini Bapak Ibu yang tadi saya jelaskan, ini bukti untuk kalau kita mau mengajukan kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat. Ini platform, ini bukti di Pablons, nih Bapak Ibu boleh mendaftar di Pablons. Kalau kita pernah menjadi reviewer, tinggal kirimkan bukti-buktinya aja. Ini dulu ya, sign up dulu, mendaftar dulu ke Pablons. Yang sudah lama, yang pernah kita review juga boleh, tinggal nanti bukti emailnya aja di attach. Nanti ikutin aja prosedurnya, saya tidak jelaskan lebih detail. Di sini menjadi bukti saya sudah melakukan 15 review untuk jurnal yang bereputasi ya. Kalau yang tidak bereputasi nggak bisa masuk sini kayaknya ya deh Bapak Ibu, atau belum saya masukkan sih. Ini karena Pablons ini nge-link ke jurnal-jurnal yang bereputasi udah dengan sendirinya. Tapi kalau Bapak mereview jurnal saya, kayaknya nggak terkoneksi dengan Pablons deh, seperti itu ya. Oke, di sini nama jurnalnya akan dijelaskan, kapan kita mereview juga ada. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memprint bukti ini untuk kalau misalnya mau kenaikan pangkat seperti itu ya. Oke. Kalau ini platform yang berbeda dengan Pablons, Bapak Ibu, ini kalau kita mereview buat Elsevier, dia tuh ada reviewer hub. Reviewer hub tersendiri. Saya mereview untuk Journal of Hospitality Management, ini jurnal paling topnya di hospitality. Ini dia memberikan sertifikat. Kalau nanti jadi 2, nanti akan ada tambahan data lagi di sini Bapak Ibu. Ini sertifikatnya seperti ini. Karena saya mereview jumlahnya 1 review, nanti kalau bertambah akan dia tuliskan berapa review seperti itu. Oke, ini yang tadi saya bilang, kelebihannya saat menjadi reviewer jurnal, Bapak Ibu boleh, ini saya mereview kemarin, masih bulan ini saya memperoleh free 40 artikel selama 3 bulan. Kalau sering tadi 15 dikali 40, Bapak boleh ngedownload jurnal-jurnal yang tidak dilanggan mungkin oleh universitas Bapak, tapi ada di Emerald, seperti itu ya. Oke. Gimana sih caranya menjadi reviewer jurnal? Kunci paling utama adalah menulis ke jurnal tersebut. Bapak Ibu yang pengen jadi profesor, ternyata katanya harus ada bukti. Di jurnal top, bidang Bapak Ibu apa? Misalnya Journal of Marketing.
ya udah Bapak Ibu submit jurnal dulu ke situ, di reject nggak apa-apa. Karena saat kita apply jadi author, itu database masuk ke database mereka, dan kalau mereka ada artikel, itu meminta kita untuk menjadi reviewernya. Masalah kita di reject itu beda perkara, tapi yang penting nama kita udah masuk ke database mereka. Jadi ini kunci pertama, writing for a journal. Yang kedua, networking with editors. Kalau ketemu di conference, webinar, workshop, bisa kenalan sama editor. Kenalan ini penting ya Bapak Ibu, ini mempercepat publikasi juga gitu ya. Saya ada pengalaman, mahasiswa S1 saya publish di Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, itu Q2. Q2 bagus banget. Itu kunci untuk masuk ke situ adalah dia itu nyari kuesionernya nggak ada di artikel, dia email itu penulisnya, namanya Riza Kasidi. Boleh minta nggak kuesioner Bapak? Oh, terus dibalas sama dia. Kalau mereka tuh meskipun sibuk, mereka tuh sangat sering membalas email. Beda sama kita. Kalau sibuk nggak penting nggak dibalas gitu ya. Kalau dia udah banyak publikasinya dibalas, udah dibalas dia nanya, kamu meriset soal apa? Terus dia bilang, saya ingin mereplikasi riset Bapak. Oh, oke, kalau begitu, kalau udah ada hasilnya, boleh nggak kirim ke saya? Kita co-author. Seperti itu. Co-author, ya udah, kalau mahasiswa kan cepat collect data, kita kirim ke dia. Dia yang nulis papernya, Bapak Ibu. Dia jadi penulis pertama tentu saja ya, karena di merge datanya. Nah, karena dia sudah pernah publish di aneka jurnal, dia yang ngirim cepet Pak, 4 bulan, karena dia juga kenal sama editor jurnal yang biasa dia kirim, ada kedekatan emosional, kedekatan fisik juga sama-sama di Australia, publishnya cepat 4 bulan. Saya yang jarang publish, jadi senang dong, saya kan cuma pembimbing mahasiswa itu, Bapak Ibu. Saya cuma jadi penulis ketiga, mahasiswa penulis kedua, si tadi sumber kuesionernya jadi penulis pertama. Itu mempercepat. Networking itu mempercepat publikasi. Karena nama saya masuk ke database Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, itu juga membuat APJML minta saya jadi reviewer gitu loh. Jadi kalau dibilangnya dalam agama, mohon maaf Kak, saya Muslim, itu bahwa silaturahmi itu membuka pintu rezeki, itu benar Bapak Ibu. Saya tiba-tiba kecipratan publikasi, kecipratan review buat yang senang review. Seperti itu ya. Oke. Yang ketiga, contacting journals directly, langsung aja Bapak Ibu kalau berminat jadi reviewer kontak aja karena mereka tuh mencari reviewer. Orang Indonesia tuh katanya pemalu ya. Pemalu dan suka malu-maluin itu dua-duanya kita kerjakan ya. Kita pemalu tapi nggak apa-apa Bapak Ibu kalau emang berminat email aja jurnalnya saya berminat jadi reviewer. Paling dia cek aja kita pernah publish di mana, kalau oke, kayaknya dia senang banget kalau ada tambahan ini ya. Tambahan tenaga untuk mereview. Yang keempat, nanya temen lah. Ini yang dosen-dosen UNP, yang bukan UNP, kita udah bertemu di platform ini nih, email aja ke saya, ke Bu Ima, tolong dong saya pengen jadi reviewer, wah dengan senang hati. Tentunya dengan timbal balik tolong memberikan review yang membangun, seperti itu. Bu Ima butuh reviewer kan pasti ya Bu Ima? Iya Bu. Saya juga butuh ya Bu. Ya sama gitu ya. Seperti itu, oke? Mohon izin minum sebentar. Ya, nah ini. Kalau kita sudah dikontak oleh jurnal, apakah kita akan menerima atau menolak undangan mereview? Pertanyaan pertama, kita harus tanyakan pada diri kita, apakah artikel yang akan direview itu sesuai dengan bidang kita? Saya waktu itu main klik-klik aja Bapak Ibu. Jadi kalau sebelum pas diundang itu kan sebenarnya ada abstraknya. Bagusnya tuh kita baca dulu sesuai atau enggak. Saat itu dia bidangnya marketing sesuai dengan saya. Tapi bahasannya itu terkait kategori captain. Aduh, kategori captain ini apa? Jadi saya harus belajar dulu. Karena udah keklik menerima, saya jadi harus belajar soal kategori captain. Kategori captain itu barang yang kalau di rak supermarket, itu yang paling menonjol, slotnya paling banyak, misalnya sampo apa sih, misalnya sebut merek di Indonesia paling terkenal, misalnya Sunsilk. Sunsilk space-nya paling banyak, maka dalam kategori sampo dia adalah kategori captain, seperti itu.
Susu kategori kaptennya siapa sih? Misalnya Denko gitu ya. Mohon maaf sebut merek contoh aja. Tapi saat saya mengeklik, saya tuh belum benar-benar tahu istilah kategori kapten. Kalau Bapak Ibu nggak sesuai expertise, terus Bapak Ibu ngeklik, ya PR-nya adalah kita harus belajar dulu. Ya nggak apa-apa sih jadi dipaksa belajar, seperti itu. Yang kedua, apakah kita punya konflik kepentingan? Jujur sebenarnya kita pasti tahu kalau saya nge-review Journal of Islamic Marketing, di judul papernya ada Indonesia, berarti ada orang Indonesia, gitu kan ya? Seperti itu. Tapi, oh ini saya nggak kenal nih, bukan teman saya. Boleh tuh Bapak Ibu setujui mereview. Tapi kalau misalnya saya dengan Bu Ima saling kenal, kita sering ketemu, dan saya tahu judul paper Bu Ima itu apa, lagi dikirim ke jurnal, lalu saya mereview, sebaiknya ditolak. Karena kita pasti ada kecenderungan, cenderung pasti bias, bahwa kita akan cenderung menerima regardless of the quality. Seperti itu. Jadi kalau ada konflik kepentingan sebaiknya tidak, atau kita punya orang yang kita benci nih, kita tahu bidang risetnya apa. Terus, aku tahu nih papernya si itu. Gue jegal, gue reject gitu ya. Itu dendam, tolong jangan di sini, jangan di jurnal-jurnalan Bapak Ibu, karena karma itu ada ya. Jadi jangan-jangan nanti kita digituin gitu ya. Jadi ya udahlah, kita kalau bisa netral, tidak bias, maka kita terimalah invitation to review. Tapi jurnal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu submit sebenarnya boleh menulis di situ orang yang dihindari, reviewer yang dihindari untuk mereview paper Anda, silakan tulis namanya. Ya. Itu boleh Bapak Ibu tulis gitu ya. Kalau memang ada musuh bebuyutan di bidang yang sama gitu ya. Kayak misalnya Bapak Ibu di service marketing, ada yang terbaru kan Fargo & Luce. Fargo & Luce itu selalu head to head sama si bukan Parasuraman ya, satu lagi siapa, saya yang orang Eropa, penulis buku services marketing. Maaf ya, saya udah generasi 4.0 nih Bapak Ibu, jadi saya mulai agak lupaan. Jadi itu head to head. Jadi mungkin kalau si A mensubmit paper, dia nggak mau di review oleh si B, seperti itu, karena benar-benar mereka selalu berperang, saling berargumen gitu ya. Seperti itu. Yang ketiga, ini yang paling penting Bapak Ibu, apakah punya waktu ya. Kalau kita itu di Indonesia, jujur dosen masih banyak yang, kalau siapa yang merilis teori motivasi yang dari Jawa, Bu Ima, teori motivasi. Siapa yang dari Jawa? Maslow ya, Maslow itu kan motivasi. Ada dari Jawa. Oh, Maslow. Maslow dari Jawa tuh yang level pertama itu kan physiological needs. Nah, jujur Bapak Ibu, kita itu kalau nulis jurnal, saya melihatnya itu sebenarnya di Maslow tingkat akhir. Self-actualization menulis, sementara kita jujur masih banyak yang bergelut di Maslow tingkat rendah gitu loh. Saya baca di ikatan dosen ada yang, saya ngajar di swasta, yayasan saya tidak membayar gaji 6 bulan, kemanakah saya bisa mengadu gitu ya. Nah kalau yang begitu, saya turut berduka, berempati gitu ya. Ya kalau lagi masih sibuk di situ, agak susah untuk menulis publikasi waktunya, karena dia harus kan menafkahi keluarga. Apalagi fokus mereview. Fokus mereview karena kita pun masih belum selesai dengan diri kita, seperti itu ya. Jadi ya semoga pemerintah dan juga pihak swasta, yayasan dan lain sebagainya memperhatikan lah ya nasib para dosen ini gitu ya. Supaya kita punya waktu nih, punya waktu menulis, punya waktu untuk mereview. Seperti itu. Karena Bapak Ibu, saya mengirimkan paper ke The Qualitative Research, TQR. Itu jurnal nomor 1 di bidang kualitatif, punyanya Nova University Amerika Serikat. Itu saya mengirim itu udah lama, 2018, hasil review itu datang akhir 2019. Nanti saya kasih contohnya ya hasil review mereka. Intinya sih, itu banyak banget masukan yang diberikan reviewer. Intinya menurut saya nulis ulang semuanya, tapi dia tuh pakai penyemangat. Dia menggaranti dalam emailnya bahwa ini akan publish, kami akan bantu banget sampai ini publishable. Tapi Ibu tolong baca, yang disuruh baca banyak Bapak Ibu.
dasar-dasar kualitatif, jurnal-jurnal kualitatif, intinya tuh meren dia mau bilang kamu berani-beraninya nulis padahal teh belum ngerti gitu ya. Jadi itu, tapi kebayang 2 tahun hasil reviewnya baru kembali. Sebenarnya saya sebagai penulis udah menyiksa reviewer ya, reviewer yang serius tuh kasihan banget dia membaca artikel jelek saya dengan serius. Sehingga sampai bahasa Inggrisnya dia benerin juga Bapak Ibu, padahal saya udah pakai proofreader. Dibenerin kata-katanya. Kebayang nggak sih? 2 tahun dia kembalikan, dia baik banget. Saya bilang, oh mereka adalah dedicated reviewer. Jadi kalau kita masih bergumul dengan artikel kita sendiri, ya mungkin sebaiknya kita selesaikan dulu artikel kita, setelah itu jadi reviewer. Tapi kalau tupoksi beda lagi. Bu Ima kena tupoksi jadi reviewer, jadi editor ya. Ya, Ibu Ima nggak apa-apa. Bu Ima bisa multitasking, kerjakan saja semua tugasnya seperti itu. Bapak Ibu Jangan Bu Ima jadi contoh terus, Bu. Iya, saya bingung ini pas ya Papa Rengki gitu ya, jadi contoh. Papa Rengki juga kena tugas. Ya udah, sembari berjuang untuk diri sendiri, berjuang untuk para akademisi lainnya dengan menjadi reviewer seperti itu. Dan respond to the invitation as soon as you can. Jadi kalau mereka itu memberi time limit, kalau kita bersedia jadi reviewer, ada pilihan link, klik kalau bersedia dan tidak bersedia. Ini nih, lihat ini contohnya dari Journal of Hospitality Management. Mereka minta 14 hari review loh Bapak Ibu, karena mereka mau ngeluarin special issue on COVID. Saya sendiri ngirim loh ke jurnal ini, Bapak Ibu, ke Jurnal Hospitality Management untuk special issue terkait COVID, Marketing Strategy of the Hotel during COVID-19. Pakai qualitative approach. Dalam 2 jam langsung ditolak ya Bapak Ibu, gitu ya. Padahal saya ngerasa ini udah oke banget ya, 2 jam cepet sekali ya. Kalau diterima tuh lama hasilnya, tapi kalau Bapak Ibu dalam 2 jam dapat surat decision, jangan GR, itu pasti ditolak gitu ya. Nah, setelah saya ditolak, mereka malah minta saya jadi reviewer gitu ya. Mereka pasti ngecek data publication saya dulu. Mereka memberi, karena ini mereka mau rilis Oktober nih special isunya. Bapak Ibu kelebihannya ikut special issue jurnal bukan via conference ya. Itu cepat Bapak Ibu. Saya ada yang di Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics itu publish hanya dalam 2 minggu karena dia special issue. Tapi special issue conference bedakan dengan special issue jurnal. Special issue jurnal ada yang lebih sulit Bapak Ibu, beda dengan special issue conference. Karena mereka topiknya itu benar-benar dibatasi banget. Kayak ini COVID-19 benar-benar harus terkait COVID-19. Nah, itu dikasih pilihan. Kalau mau mengklik mereview yang link pertama, kalau Anda punya conflict of interest, link kedua, kalau decline, di link berikutnya. Ini Bapak Ibu kalau sudah menyetujui, pasti mereka memberikan akses kepada kita. Nah, itu otomatis kita dapat reviewer login, Bapak Ibu akan di-email ke kita. Kalau kita nantinya mensubmit jadi author, submit paper, jadi ada author login. Kalau Bapak Ibu sering jadi reviewer, itu nanti diminta jadi editor. Saya di Sage Open itu karena sering mereview buat mereka, akhirnya mereka meminta saya menjadi editor Sage Open. Sage Open itu Q2 ya Bapak Ibu. Oke. Nah ini tadi saya udah bilang dikasih 14 hari. Nah di hari menjelang habisnya waktu nge-review mereka merimain kita. Due soon. Kita tuh harus menjaga integritas kita. Saat ngeklik iya maka harus di-review. Otomatis saya buru-buru nge-review ya. Oke. Dan hasilnya dia itu di-reject. Nanti decision letternya untuk paper yang kita review gimana? Baca lagi review dari teman kita yang review paper yang sama itu gimana? Itu hasilnya si paper ini ditolak karena dia jumping Bapak Ibu. Tiba-tiba dia datang dengan variabel-variabel psikologis tanpa menerangkan bagaimana orang menjadi moody, bagaimana orang menjadi trauma saat terjadinya COVID ini dalam kegiatan konsumsi mereka. Intinya, kalau tidak punya waktu, Bapak Ibu, jangan bilang iya. Jangan karena enggak enak bilang iya, jangan kayak kebiasaan kita iya-iya tapi enggak. Jangan dengarkan nasihat bahwa udah lo iyain aja gitu ya. Janganlah Bapak Ibu, karunia ini para editor jurnal, kalau iya-iya tapi enggak gitu ya Bapak Ibu.
Kita udah nunggu-nunggu, taunya nggak dikerjain seperti itu. Oke. Nah ini saya tadi udah bilang, author menjadi seorang penulis versus menjadi seorang reviewer. Harusnya saat menjadi reviewer, itu jumlah prosentasenya jauh lebih sedikit daripada kita menjadi penulis. Karena kalau kita kebanyakan nge-review tanpa nulis, kita empatinya nanti agak kurang. Kecenderungannya nge-reject terus gitu ya, kayak gampang, padahal enggak, seperti itu. Misalnya, saya aja gini, jadi pembimbing mahasiswa, sampel yang dikumpulin mahasiswa itu 870, ini beneran ya Bapak Ibu? Pengujinya pengen nggak ngelulusin, lah saya bingung. Kalau kita jadi dosen pun ngumpulin 870 sampel saat pandemi itu nggak gampang, betul nggak? Tanpa souvenir loh, tanpa souvenir 870, nggak gampang, terus nggak dilulusin gitu loh. Nah itu jadi agak kurang gitu ya empatinya. Jadi sebaiknya kita sering menulis, barulah menjadi reviewer, supaya kita tahu susahnya melakukan riset itu. Seperti itu. Oke, ini tadi proses yang awal ya. Tadi saya bilang general suitability check akan dilakukan oleh editor, desk editor. Jadi kalau ngirim ke jurnalnya UNP, yang akan melihat kesesuaian format dan lain sebagainya adalah desk editor. Jadi ini bukan tugasnya reviewer. Ini contoh saya ngirim ke jurnal